Korea Selatan dikenal sebagai rumah bagi industri musik K-pop dan drama Korea yang mendulang kesuksesan. Hal ini secara tak langsung membuat citra Korea Selatan semakin bersinar dan membuat publik menjadi penasaran akan semua serba-serbi negeri ginseng tersebut. Mulai dari budaya, kuliner, tempat wisata, bahkan urban legend. Berbicara soal mistis, tampaknya Korea Selatan punya banyak cerita hantu menyeramkan yang diyakini bahwa keberadaannya masih ada hingga saat ini. Berikut ini hantu paling seram di Korea Selatan, dijamin bikin merinding. 1. Hantu Mulbuisin. Mulbuisin merupakan urban legend Korea Selatan yang populer. Pasalnya, hantu ini senang bersemayam di perairan, seperti sungai atau danau. Ia adalah hantu yang kesepian dan membutuhkan teman untuk menemaninya. Maka itu, ia akan menarik orang-orang yang sedang berenang di sungai atau danau sampai tenggelam. Tidak mengherankan hantu ini sangat ditakuti saat musim panas tiba. Lantaran pada musim tersebut, banyak orang yang memilih ke tempat seperti perairan untuk berenang. 2. Hantu Ceksin. Masih belum habis nih mengupas hantu di Korea Selatan. Kini ada hantu Ceksin. Hantu ini sangat ditakuti pula di Korea karena keberadaannya yang membuat risau masyarakat Korea. Kalau di Indonesia saya sendiri sih tidak tahu namanya, tapi saya biasa menyebutnya setan kamar mandi dan kalian juga tahu pastikan, tempat-tempat yang sangat disukai oleh hantu termasuk kamar mandi, apalagi bila kamar mandi tersebut jarang dibersihkan. Ceksin merupakan hantu kamar mandi yang berada di Korea. Hantu ini menyerupai sesosok wanita. Dia memiliki wajah yang menyeramkan dengan rambut yang terurai panjang. Hantu ini sering berada di toilet umum yang berada di mall atau di restoran di Korea. Konon katanya hantu ini tidak segan untuk mengganggu atau mencelakai orang yang bertindak tidak wajar ketika berada di kamar mandi, seperti mengotori kamar mandi, Apalagi bagi para kaum wanita yang suka membuang pembalut sembarangan di toilet, sudah pasti hantu ini tak segan mengganggu. Maka dari itu menjaga kebersihan tetap harus diutamakan, apalagi ketika kita berlibur di negara Korea, pastikan semuanya tetap terjaga. Dan ingat, tetap waspada jika berada di toilet di Korea dan tetap menjaga kebersihan kalian, supaya hantu Ceksin tidak mengganggu dan mencelakai kalian. Nomor 3. Hantu Munsin. Salah satunya adalah hantu Munsin. Bila di Indonesia pada rumah angker sering diteror hantu dengan barang-barang bergerak sendiri atau pintu yang terbuka dengan sendirinya. Namun ternyata, di Korea ada sesosok hantu yang dikabarkan menjadi dalang dari hal-hal tersebut, yaitu hantu Munsin, termasuk hantu yang paling ditakuti oleh masyarakat Korea. Karena hantu ini biasanya berada di setiap sudut pintu rumah di Korea. Konon keberadaan hantu ini suka mengagetkan karena sering sekali bersembunyi di balik pintu dan dapat membuat suatu kemalangan bagi yang tinggal di rumah tersebut. Kalau di Indonesia keberadaan hantu dapat diketahui pada rumah yang angker, tetapi hantu Munsin ini bisa saja berada di setiap sudut pintu di rumah Korea, dan karena itulah orang Korea melakukan ritual sesembahan, yang disebut Ceksin. Ritual ini bertujuan agar keberadaan hantu Munsin ini tidak mengganggu manusia dan tidak menimbulkan kemalangan. Jadi untuk kalian yang sering berlibur ke Korea, hati-hati dan coba perhatikan di setiap sudut ruangan tersebut apakah ada hantu Munsin atau tidak. 4. Hantu Jayuro Guisin. Kalau kamu sedang berkendara di lintasan jalan raya antara Goyang ke Paju, usahakan untuk banyak berdoa dan tetap fokus ya. Karena di tempat ini, hantu Jayuro Guisin menampakkan diri di tepi jalan. Dia punya tampilan menyerupai perempuan muda seperti memakai kacamata hitam, tak ada yang aneh bukan? Sampai kamu mengetahui fakta mengerikan bahwa hantu wanita itu sebenarnya tidak memakai kacamata, melainkan matanya sendiri tapi tidak memiliki bola mata. Nomor 5. Hantu Chonyeo Guisin. Di Korea, ada sosok hantu perempuan yang mirip kuntilanak. Ia adalah Chonyeo Guisin. Tapi tenang, hantu Chonyeo tidak akan memakan bayi dan janin atau menghantui perempuan hamil. Pasalnya, Chonyeo Guisin merupakan hantu perawan yang mengakhiri hidupnya karena gagal menikah. Ia dapat dikenali lewat penampilannya berupa rambut panjang menutupi wajahnya dan memakai baju khas tradisional Korea. Karena mati dalam keadaan patah hati dan dendam, ia pun menjadi hantu gentayangan yang meneror pengantin baru. 6. Hantu Dalgial Guinsin. Perlu diketahui bahwa kata Guinsin dalam folklore Korea Selatan memiliki arti hantu perempuan. Sama halnya dengan Dalgial Guisin, hantu berwajah rata tanpa mata, hidung, bibir serta rongga mulut seperti telur ini sebenarnya bukan arwah gentayangan. Hantu ini merupakan perempuan yang dikutuk menjadi makhluk yang menyedihkan. Ia adalah hantu berbahaya,
lantaran dirinya mendapat energi dengan memeras sari kehidupan korbannya hingga tewas. Nomor 7, Hantu Guminho. Kalau dalam cerita webtoon atau animasi Korea, Guminho digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dengan banyak ekor rubah. Kalau di Indonesia, bisa dibilang Guminho adalah siluman rubah. Ia memperoleh makanan dengan cara menggoda para pria dan menyedot jiwa-jiwanya. Dikisahkan bahwa Guminho merupakan anak dari pasangan suami istri yang ingin memiliki anak perempuan. Sayangnya, ia lahir dengan wujud seekor rubah. Demi menjadi manusia, Guminho kemudian menghabisi nyawa keluarganya untuk bertransformasi sebagai manusia. Nomor 8, Hantu Dokkaebi. Dokkaebi merupakan hantu bergentayangan yang punya sifat baik. Tampilannya kecil seperti tuyul dan selalu membawa tongkat dan pemukul. Kehadirannya tidak terlalu mengganggu warga sekitar, karena hantu ini hanya mengganggu orang-orang jahat dan meresahkan. Saking baiknya, ia akan memberikan hadiah kepada orang yang melakukan hal baik dengan memberikan apapun yang diinginkan. Hanya saja Dokkaebi seringkali jahil dan menyukai permainan. Supaya tidak dipentung, jangan sampai emosi kalau ketemu Dokkaebi, ya. Karena ia tak akan segan menghantui orang-orang yang berbuat jahat. Nama-nama hantu yang paling seram di Korea Selatan.